Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Makfira, NIM 200404500026, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dosen pengampu Nur Fadila Umar, SPD, MPD. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan ada 3. Yang pertama, pengertian kecerdasan menurut pandangan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dan kedua, indikator kecerdasan majemuk pada anak. Dan ketiga, pentingnya kecerdasan majemuk dalam kegiatan pengembangan anak. Yang pertama, pengertian kecerdasan. Menurut Buzan 1991 menyatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai IQ tinggi belum tentu dapat mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, mampu menilai rasa humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal, relativistik, mampu menikmati sesuatu yang baru, marsinil, dapat dipahami secara komprehensif, pasif, fleksibel, optik. Artinya nilai IQ bukanlah tolak ukur utama kecerdasan manusia. Selanjutnya Dakir 1993 beranggapan bahwa seseorang dikatakan cerdas kalau orang yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi pikir sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Artinya, seseorang yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tetapi salah belumlah dapat dikatakan cerdas, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, menurut adaptasi dan memiliki berbeda dengan kecerdasan, kecerdasan menurutnya lebih ada keberhasilan yang dapat ke individu dalam pengembangan dan penggunaan kemampuannya yang mempengaruhi penyelesaian emosional, hubungan antar pribadi, serta konsep diri yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, menurut paradigma multiple intelligence atau Gartner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua intelijensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Dan ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dan keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Dan kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Dan keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Dan ketujuh, saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengejaran profesi dan hobi. Yang terakhir, ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, maka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi yang pertama, kecerdasan verbal linguistik atau cerdas kata, dan kedua, kecerdasan logis matematis atau cerdas, dan ketiga, cerdas visual spasial atau cerdas gambar warna, dan
keempat, kecerdasan musikal atau cerdas musik lagu. Yang kelima, kecerdasan kinestetik atau cerdas gerak. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau cerdas sosial. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau cerdas hakikat. Kecerdasan dalam multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Kecerdasan verbal linguistik anak dapat diketahui melalui kegiatan yang pertama, mengobservasi kemauan dan kemampuan berbicara. Yang kedua, mengamati kemampuan anak-anak melucu dengan kata-kata dan menangkap kelucuan. Yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf seperti mencocok huruf, menukarkan huruf, menebat kata-kata, dan kegiatan bermain lain yang melibatkan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang keempat, mengamati kesenangan mereka terhadap buku, serta kemampuan mereka membaca dan menulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Informasi mengenai kecerdasan logis matematis anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan mereka terhadap angka-angka, mampu membaca angka dan berhitung. Yang kedua, kemahiran mereka berpikir dan menggunakan logika. Dan ketiga, kesukaan mereka bertanya dan selalu ingin tahu. Yang keempat, kecenderungan mereka untuk memanipulasi lingkungan dan menggunakan strategi coba rata, serta menduga-duga dan mengujinya. Yang kelima, kecenderungan mereka untuk bermain konstruktif, bermain dengan pola-pola, permainan strategi, menikmati permainan dengan komputer atau kalkulator. Yang keenam, kecenderungan untuk menyusun sesuatu dalam kategori atau hierarki, seperti urutan besar ke kecil, panjang ke pendek, dan mengklasifikasi benda-benda yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, atau denah. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna saat mewarnai dan mendekorasi. Yang kedua, kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, berhayal, membuat desain sederhana. Dan ketiga, kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. Yang keempat, kemampuan anak mencipta suatu bentuk seperti bentuk pesawat terbang, rumah, mobil, burung, atau bentuk lain yang mengesankan adanya unsur transformasi bentuk yang rumit. Selanjutnya yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titik nada dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Informasi mengenai kecerdasan musikal pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan dan kemampuan mereka menyanyi dan menghafal lagu-lagu, bersiul, bersenandung, dan mengetuk-ngetuk benda untuk membuat bunyi berirama. Yang kedua, kepekaan dan kemampuan mereka menangkap nada-nada, irama, dan kemampuan menyesuaikan suara dengan nada yang mengiringi. Yang ketiga, kecenderungan musikal saat anak berbicara dan kemerduan suara mereka pada saat menyanyi.
Yang keempat, kesenangan dan kemampuan mereka memainkan alat musik. Dan kelima, kemampuan mereka mengenali berbagai jenis suara di sekitarnya, mulai dari suara manusia, mesin, hewan, dan suara-suara khas lainnya. Dan kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Indikator kecerdasan ini dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan tubuh. Yang kedua, kemampuan koordinasi mata tangan dan mata kaki seperti menggambar, menulis, memanipulasi objek, menaksir secara visual, melempar, menendang, dan menangkap. Yang ketiga, kemampuan keluasan dan kelenturan gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, berbaris, dan lain-lain. Serta keterampilan non-lokomotor yang baik seperti membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, merentang, mengayun, jongkok, duduk, berdiri. Dan keempat, kemampuan mereka mengontrol dan mengatur tubuh seperti menunjukkan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran ritmik, keseimbangan, kemampuan untuk mengambil start, kemampuan menghentikan gerak, dan menentukan arah. Dan kelima, kecenderungan memegang, menyentuh, memanipulasi, bergerak untuk belajar tentang sesuatu serta kesenangannya meniru gerakan orang lain. Selanjutnya yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Indikator kecerdasan interpersonal dapat diketahui melalui observasi terhadap yang pertama, kepekaan anak terhadap perasaan, kebutuhan, dan peristiwa yang dialami teman sebayanya. Dan kedua, kemampuan anak mengorganisasi teman-teman sebayanya. Dan ketiga, kemampuan anak memotivasi dan mendorong orang lain untuk bertindak. Dan keempat, sikap yang ramah, senang menjalin kontak, menerima teman baru, dan cepat bersosialisasi di lingkungan baru. Dan kelima, kecenderungan anak untuk bekerja sama dengan orang lain, saling membantu, berbagi, dan mau mengalah. Yang keenam, kemampuan untuk menangani konflik yang terjadi di antara teman sebayanya, menyelaraskan perasaan teman-teman yang bertikai, dan kemampuan memberikan usulan-usulan perdamaian. Selanjutnya yang ketujuh, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Kecerdasan mereka dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan mereka terhadap tumbuhan, bunga-bungaan, dan kecenderungan untuk merawat tanaman tampak seolah-olah berbicara dengan tumbuhan. Dan kedua, sikap mereka yang sayang terhadap hewan piaraan atau membelai, memberi makanan minuman, mengoleksi binatang atau gambar, dan miniatur. Dan ketiga, kemampuan mereka dalam mengenal dan menghafal nama-nama jenis binatang dan tumbuhan. Dan keempat, kesukaan anak melihat gambar binatang dan hewan, serta sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentangnya. Dan kelima, kepekaan terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur alam seperti daun-daunan, bunga-bungaan, awan, dan batu-batuan. Dan keenam, kesenangan terhadap alam, menyukai kegiatan di alam terbuka seperti pantai, tanah lapang, kebun, sungai, sawah,
dan dalam alam terbatas menghabiskan waktu di dekat kolam atau dekat akuarium. Selanjutnya yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Kecerdasan intrapersonal dapat diketahui melalui observasi yang cukup cermat. Yang pertama, kecenderungan anak untuk diam atau pendiam, tetapi mampu melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat, tidak mudah putus asa, kadang-kadang terlihat keras. Dan ketiga, sikap percaya diri, tidak takut tantangan dan tidak pemalu. Dan keempat, kecenderungan anak untuk bekerja sendiri, mandiri, senang melaksanakan kegiatan seorang diri, tidak suka diganggu. Dan kelima, kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan kematian, kebaikan kejahatan. Indikator hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap yang pertama, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat sesuatu. Dan kedua, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Dan ketiga, kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Dan keempat, reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya, belajar mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Dan kelima, keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya, benar memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilan seperti, kalau aku tidak boleh bohong, bu guru juga tidak boleh dong. Anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran mendasar. Oleh karena itu, ada dua hal mendasar yang wajib dilakukan pendidik, yaitu yang pertama, menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati atau terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai kapasitas anak. Yang kedua, merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya. Selanjutnya, peran multiple intelligence bagi perkembangan anak. Cara pandang multiple intelligence bahwa semua anak cerdas memberikan ruang gerak yang luas bagi anak. Kecenderungan kecerdasan anak ditemukan dan dijadikan dasar untuk membuat program pengembangan. Pendidikan yang berbasis multiple intelligence berpeluang memberikan pengalaman hidup yang menyenangkan bagi anak dan memantik kecerdasan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengalaman baik yang mengesankan bagi anak dan betapa berbahayanya pengalaman buruk yang menyakitkan anak. Dengan kata lain, anak-anak yang dididik dengan konsep multiple intelligence akan mendapatkan perlakuan yang adil. Setiap anak memiliki kecenderungan tertentu pada 9 kecerdasan yang terdapat dalam multiple intelligence. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.